Shalom saudara kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Biar hati kami Tuhan diberikan kasih Tuhan. Benih kasih itu boleh tumbuh dalam hidup kami. Sehingga kami boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kerap kali Tuhan kami lupa sebagai orang percaya, kami tidak melakukan hukum yang terbesar, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan kami. Dan mengasihi sesama. Kami kerap kali menjalankan agamawi kami hanya melalui iman, mujizat, berkat, tetapi kesembuhan. Tapi kami lupa untuk mengimpartasikan kasih. Bahkan kami lupa untuk mengasihi Tuhan. Sebab itu Tuhan ampuni segala dosa salah kami. Biar hari ini kami disadarkan kembali. Untuk apa kami menjadi percaya? Untuk mengasihi Tuhan. Untuk apa kami menjadi percaya? Supaya kami mengasihi sesama. Tinggal di dalam kasih itu. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang sakit, punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan. Biar kasih Tuhan melawat setiap orang. Sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, dikatakan oleh Yesus, yaitu mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan utama. Dan ada hukum yang terutama dan di bawahnya itu, yaitu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan di dalam dua hukum inilah seluruh hukum Taurat, saudara, tergantung di dalamnya. Karena kasih itu kegenapan hukum Taurat. Saudara, kalau kita tidak punya kasih, maka segala sesuatu firman yang kita lakukan menjadi satu hukum yang mematikan. Kenapa? Karena kita tidak mengasihi. Dikatakan hukum yang terutama dan yang utama. Kasihlah Tuhan Allahmu. Saudara, buat apa kita ke gereja kalau kita tidak mengasihi Tuhan tetapi mengasihi diri sendiri? Buat apa kita melayani atau kita ke gereja kalau bukan karena mengasihi Tuhan tetapi mengasihi saudara dunia? Sebab itu hari ini saudara, kita bukan tidak boleh mengasihi apa yang ada di dunia ini, tetapi itu bukan utama, saudara. Hati kita harus sepenuhnya dimiliki oleh Tuhan. Hati kita ketika percaya itu sudah menjadi milik Tuhan. Bukankah kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar dengan darah Kristus? Oleh sebab itu bukan dengan emas dan perak, tetapi darah yang mahal. Supaya apa? Supaya darah Yesus masuk, supaya kita mengasihi Tuhan. Saudara, jangan lagi repot-repot di dalam gereja, di dalam iman kita hanya membanggakan mujizat, kesembuhan, kemegahan, kekuatan, berkat mujizat dan sebagainya. Itu oke, karena itu Tuhan bisa buat. Tapi setan bisa buat, dunia bisa buat, kedokteran bisa buat. Saudara, tetapi kalau kita bicara mengasihi Tuhan, setan tidak bisa buat. Dia percaya adanya Tuhan, tapi tidak mengasihi Tuhan. Setan tahu firman Tuhan tetapi tidak mengasihi Tuhan. Saudara, supaya kita jangan sampai salah. Sebab itu, mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena itu hukum terutama dan yang utama. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara, itu semua hukum akan bergantung di sana. Karena kemudian kasih Tuhan turun pada kita sehingga kita mengasihi sesama kita. Haleluya. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu untuk diri sendiri. Kita menjadi agamawi yang mematikan. Apa yang kita omongkan itu slogan. Saudara, apa yang kita dapatkan itu hanya hukum yang mematikan. Sama seperti kita menyuruh orang, ayo pergi ke kota itu, pergi ke kota itu. Tapi kita tidak pernah berangkat. Sama kita penjual obat yang mengatakan ini obat bagus, tapi kita tidak pernah memakan obat itu, saudara. Kenapa? Karena kita bukan pelaku firman. Kita hanya cuma menjual untuk mencari kehidupan bagi kita. Sebab itu mengapa kita mengasihi Tuhan? Saudara, ada kurang lebih 10 hal yang harus kita pelajari. Tapi ini seri 1, saya ambil 3 hal atau 2 hal. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Yang pertama, karena Dia telah mengasihi kita lebih dahulu. Jadi mengapa saya mengasihi Tuhan? Karena Dia telah mengasihi saya lebih dahulu. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan lebih dahulu, itu tidak mungkin. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Yaitu Dia telah rela mati menebus dosa kita. Yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh apapun juga. Kecuali Tuhan sendiri karena kasih-Nya. Karena kasih Dia, Tuhan, Dia turun jadi manusia. Menderita menggantikan kita di kayu salib. Seharusnya kita yang mati. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Dia mengasihi kita lebih dulu. Yaitu sebelum kita mengenal, Dia telah memanggil kita. Dia telah melawat kita. Dia menolong kita. Memberikan Roh Kudus. Supaya kita menjadi percaya. Mengapa kita mengasihi Tuhan?
Karena dia lebih dulu mengasihi saudara. Sama dengan diajarkan oleh firman Tuhan. Yaitu apa yang orang lain perbuat bagi kamu, perbuat lebih dahulu kepada dia. Tuhan adalah sang firman. Dia telah melakukan lebih dulu mengasihi kita. Sehingga kita belajar juga untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Saudara, hal yang kedua kita lihat. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Saudara, kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Hari ini, saudara dan saya, orang yang percaya telah diselamatkan karena kasih Tuhan. Bukan karena kekuatan Tuhan, bukan karena kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan, Tuhan tidak perlu turun ke dunia, dan kemudian dia jongkok dari surga, diangkatlah kita selesai. Saudara, sehingga Yesus berkata, berdoa kepada Bapaknya, Bapa, aku tidak minta engkau mengangkat mereka dari bumi, tetapi aku berdoa. Supaya apa saudara? Supaya Tuhan memelihara kita semuanya. Itulah, Tuhan tidak memakai kekuatan kuasanya semena-mena untuk membawa kita ke surga, tetapi dia melimpahkan kasih-Nya. Heran, luar biasa. Banyak orang saudara punya kekuatan, punya kekuasa, tapi dia tidak membawa kekuatan-kekuasanya, tapi dia turun menolong seseorang. Sama seperti seorang presiden, orang yang tertinggi. Ketika ada seseorang jatuh, saudara, dia tidak pakai kekuatan, panggil itu, selamatkan dia. Tidak, tetapi dia turun sendiri. Dia mengambil kita, dia melawat kita, merawat kita, menolong kita. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah jangan cuma saudara bangga dengan kuasa Tuhan yang dinyatakan. Jangan cuma mencari kekuatan Tuhan saja, tetapi saudara harus hidup di dalam kasih Tuhan. Banyak sekarang orang-orang Kristen menjadi seteru Tuhan, karena dia cuma mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Sehingga dia mulai mendemonstrasikan, dia mulai semena-mena, dia mulai menunjukkan kalau dia hebat. Dia lupa, dia manusia biasa. Harusnya dia punya satu yang dia bisa kerjakan, kasih dan mengasihi Tuhan. Haleluya. Sebab itu, sebagai orang percaya tidak ada lagi yang bisa kita katakan, saudara, selain mengapa kita mengasihi Tuhan, karena dia telah mengasihi kita lebih dahulu, dan dikatakan juga karena kita diselamatkan oleh karena kasih. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Bagi saudara yang membutuhkan pertolongan dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, dalam karir, studi, keuangan, keluarga, masa depan, jodoh, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Bagi engkau saudara yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Kasih Tuhan melanda engkau. Lebih dari kuasa dan kekuatannya. Boleh kasih Tuhan menyelamatkan engkau. Dalam nama Yesus jadilah sembuh dan jadilah pulih. Biar hari ini kau diberkati Tuhan. Karena kasih Tuhan dan kau mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.